Awalnya semangat, hari pertama journaling, hari kedua workout, hari ketiga masih konsisten. Tapi minggu kedua mulai kendor, mulai sibuk, mulai bilang, nanti aja deh. Dan lama-lama kebiasaan baik itu menghilang. Aku tahu rasanya, rasa pengen berubah itu kuat di awal. Tapi makin kesini, semuanya mulai terasa berat. Kadang bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu ngandelin satu hal, yaitu motivasi. Padahal motivasi itu naik turun. Datangnya pas kita lagi tenang, dan perginya pas kita lagi butuh-butuhnya. Di video ini, kita nggak akan ngomongin cara jadi lebih semangat, tapi cara jalan terus, bahkan pas lagi nggak semangat. Kita bakal bahas gimana bikin kebiasaanmu bertahan. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi selamanya. Karena kebiasaan itu bukan tentang kuat di awal, tapi tentang gimana kamu tetap bertahan di hari-hari biasa. Dulu aku kira yang bikin orang konsisten itu semangat, motivasi, dan rasa pengen berubah. Tapi makin kesini aku sadar, orang yang tahan lama itu bukan yang paling semangat, tapi yang paling siap pas semangatnya turun. James Clear bilang, kita nggak naik ke level tujuan kita turun ke level sistem yang kita bangun. Dan itu ngena banget, karena motivasi itu bisa hilang kapan aja. Tapi sistem, itu yang ngejagain kamu saat kamu lagi capek, lagi males, lagi pengen nyerah. Contohnya waktu kamu pengen journaling, jangan cuma andelin niat kamu, tapi siapin bukunya dari pagi dan taruh di tempat yang kelihatan. Dan waktu kamu pengen olahraga, coba deh bikin slot waktunya itu lebih jelas. Bukan kalau sempat, tapi setiap jam 5 sore dan waktunya 5 menit. Kamu pengen belajar konsisten, coba buat alarm kecil, buka aplikasinya duluan, dan mulai dari 2 menit aja. Sistem itu bukan rumit, justru sebaliknya. Semakin kecil, semakin kuat. Karena sistem kecil bisa jalan, bahkan pas kamu lagi gak mood. Jadi pertanyaannya, apa sistem kecil yang bisa kamu bangun hari ini? Bukan buat bikin kamu jadi sempurna, tapi biar kamu tetap jalan, bahkan di hari yang berat. Di awal-awal, kita sering fokus ke target. Berat badan turun, buku selesai dibaca, waktu olahraga bertambah. Tapi makin ke tengah jalan, kadang kita kehilangan arah. Kita lupa kenapa kita mulai. Dan di titik itu, hal yang paling penting bukan lagi hasil, tapi identitas. James Clear bilang, kebiasaan bukan cuma soal yang kamu lakukan, tapi soal siapa kamu sedang menjadi. Kamu nulis jurnal bukan cuma buat tenang, tapi karena kamu adalah orang yang reflektif. Kamu olahraga bukan cuma buat kurus, tapi karena kamu orang yang sayang sama tubuhmu. Kamu belajar tiap malam bukan cuma buat nilai, tapi karena kamu orang yang cinta bertumbuh. Dan kalau kamu ingat identitas yang kamu bentuk, kamu bakal tetap jalan, walaupun hasilnya belum kelihatan. Karena kamu gak lagi ngejar target, tapi kamu lagi menjadi sesuatu. Jadi kapanpun kamu lelah, balik ke pertanyaan ini. Siapa yang aku sedang bangun lewat kebiasaan ini? Karena arah jauh lebih penting daripada kecepatan.
Kadang kita ngerasa gak berkembang, bukan karena kita gak jalan, tapi karena kita gak lihat jalannya. Kita nulis tiap malam, tapi kita lupa udah nulis 14 hari tanpa bolong. Kita olahraga 5 menit sehari, tapi kita lupa bahwa itu jauh lebih baik dari gak sama sekali. Makanya penting banget buat ngeliat progres kecil kita, biar kita tahu aku udah sejauh ini loh. James Clear bilang, apa yang dilacak akan berkembang. Dan tracking itu bukan buat nyalahin diri sendiri kalau bolong, tapi buat nyemangatin diri. Kalau ternyata kamu itu udah lebih konsisten dari yang kamu kira. Contoh tracking kecil yang ngebantu aku pribadi itu ada beberapa. Contohnya kayak checklist sederhana di kertas, aplikasi habit tracker yang ada grafiknya, kalender yang dikasih tanda tiap hari kamu berhasil, dan juga garis warna di jurnal, bahkan cuma buat bilang dan. Tiap kamu lihat barisan checklist itu, kamu bakal merasa, aku bisa, aku udah mulai, dan aku tinggal melanjutkannya. Dan itu powerful banget, lebih kuat dari motivasi, karena itu adalah bukti nyata. Jadi coba deh pikirin, apa satu hal kecil yang bisa kamu lacak mulai hari ini? Biar kamu gak lupa kalau kamu lagi bertumbuh, meski pelan. Ada hari yang enteng, dan ada hari yang berat banget. Ada hari kamu semangat journaling, olahraga, belajar, dan juga ada hari kamu pengen langsung rebahan dan gak mikir apa-apa. Tapi itu wajar, karena kita itu manusia dan kita bukan mesin. Tapi di hari-hari kayak gitu, bukan berarti kita harus berhenti. Kita cuma butuh satu hal, fallback habit. Fallback habit itu versi paling kecil dari kebiasaan kita, yang bisa kita lakukan bahkan saat kita lagi capek, lagi sedih, dan juga lagi stuck. Contohnya, kita nggak bisa journaling 1 halaman, tapi kita bisa tulis 1 kalimat dulu. Kita nggak kuat olahraga 15 menit, tapi kita bisa mulai dari 2 menit aja. Kita nggak sanggup baca buku, tapi kita bisa buka halaman pertama dan baca 1 paragraf aja. Lakukan yang paling minimum, bukan untuk hasilnya, tapi buat menjaga arah. Karena yang penting itu bukan seberapa besar kamu bergerak, tapi kamu tetap bergerak, meski kecil, meski pelan. James Clear bahkan nyebut ini, never miss twice. Never miss twice itu artinya kalau hari ini kamu nge-skip, besok kamu harus comeback. Walaupun cuma dengan fallback habit itu. Kebiasaan yang bertahan bukan yang besar, tapi yang bikin kamu ulang bahkan di hari-hari tergelapmu. Malam ini kita udah ngobrolin tentang cara sederhana tapi penting buat bikin kebiasaan baikmu bertahan. Bukan dari motivasi yang meledak-ledak, tapi dari sistem kecil yang kamu ulang diam-diam. Kamu gak harus semangat setiap hari, tapi kamu bisa siap, bahkan di hari yang gak ideal. Kamu gak harus produktif setiap waktu, tapi kamu selalu punya ruang buat tetap bergerak meski pelan. Karena yang bikin kamu bertumbuh bukan langkah yang besar, tapi langkah kecil yang kamu pilih untuk ulangi hari ini. Dan kalau malam ini kamu lagi lelah, aku cuma mau bilang, kamu udah cukup dan kamu boleh bangga. Terima kasih ya udah nemenin sampai akhir. Kalau kamu merasa ditemani, klik like, share, dan subscribe ya. Biar kita bisa tumbuh bareng, pelan-pelan, tapi konsisten.
Selamat malam, selamat mimpi indah, dan selamat bertumbuh.